Bangladesh menjadi negara pertama yang menggelar pemilu pada 2024, yaitu pada 7 Januari. Pemilu yang diboikot oposisi ini dimenangkan Sheikh Hasina, yang menjadi Perdana Menteri Bangladesh untuk masa jabatan kelimanya. Because of the absence of the mainstream opposition parties in the election, the new government will have great challenge in terms of establishing its political legitimacy. Tak lama setelah itu, pada 13 Januari, Taiwan menggelar Pilpres, dimenangkan Lai Ching-te dari Partai Demokratik Progresif. Pemilu yang juga dipantau di Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. 40 lebih negara mengadakan pemilihan umum sepanjang 2024. Indonesia, seperti kita ketahui, menggelar Pilpres dan juga pemilu anggota legislatif pada 14 Februari. Lalu di Amerika Serikat, Pilpres berlangsung pada 5 November, bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, yaitu seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota Senat. Analis mencermati salah satu ancaman terbesar dalam masing-masing pemilu adalah disinformasi, terutama menggunakan teknologi kecerdasan buatan generatif yang telah terlihat tahun sebelumnya dalam pemilu Argentina, isu yang juga disorot dalam pertemuan World Economic Forum di Davos. The potential impact on elections worldwide over the next 2 years is significant, and that could lead to elected governments' legitimacy being put in question. And this, in turn, could, of course, threaten democratic processes, lead to further social polarization, riots, strikes, or even intrastate violence. Negara industri maju dengan demokrasi relatif mapan tak luput dari disinformasi. Pilpres AS sebelumnya pada 2020 adalah yang paling berbahaya bagi jurnalis. And that security is both in person, whether you're covering rallies or things of that nature, candidate events. That has become a deeper issue. And then there is online security. Iklim politik setelah itu juga tak banyak membantu memulihkan kepercayaan publik kepada pers. Press freedom is enshrined in the First Amendment, but we are experiencing a political moment where a lot of politicians seem to be questioning the value of an independent media and of journalism as an institution. Lagi, teknologi AI generatif dikhawatirkan semakin memperkeruh situasi. Generative AI, I should say, is rapidly changing the information ecosystem. And journalists are very concerned and worried about dealing with deepfakes, with misinformation, with disinformation. We think it's imperative that every reporter, frankly, become a disinformation reporter. It's affecting every aspect of our lives. International Center for Journalists tengah mengembangkan panduan bagi wartawan untuk memerangi disinformasi. Selain itu, upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap media juga dianggap kunci. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.